masih didera rasa sakit, meskipun nyawanya telah kembali sepenuhnya. Perasaan itu menjadi pengingat akan betapa kecilnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa saat kemudian, Nabi Idris menatap malaikat Israel dengan rasa syukur. "Aku memahami sekarang," katanya. "Sakaratul maut adalah puncak dari ujian kehidupan manusia. Mereka yang mempersiapkan diri dengan amal dan takwa mungkin akan merasakan lebih ringan, tetapi mereka yang lalai, aku tidak tahu bagaimana mereka akan sanggup melewatinya." Malaikat Israel tersenyum simpul. Itulah sebabnya Allah memberikan manusia kesempatan untuk memperbaiki dirinya sebelum waktunya tiba. Dan itulah tugasmu, wahai Nabi Allah, untuk mengingatkan umatmu akan hal ini. Setelah merasakan sakaratul maut, Nabi Idris semakin mendalami keimanannya. Ia sering mengingat pengalaman itu dalam doanya, memohon ampunan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali beliau berbicara kepada umatnya, beliau mengingatkan mereka tentang pentingnya mempersiapkan diri untuk akhirat. "Wahai umatku," serunya suatu hari di tengah pertemuan besar, "ketahuilah bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Namun, apa yang akan kalian bawa untuk menghadapi saat itu? Adakah amal kalian cukup untuk meringankan sakaratul maut? Atau justru dosa-dosa kalian akan memberatkan perjalanan kalian menuju akhirat?" Suara Nabi Idris bergema, menggugah hati setiap orang yang mendengarnya. Tidak ada yang mampu membantah kebenaran yang ia sampaikan, karena ia telah merasakan sendiri bagaimana maut merenggut jiwa. Pengalaman Nabi Idris merasakan sakaratul maut adalah pelajaran besar bagi umat manusia. Rasa sakit yang ia alami, meskipun merupakan yang paling ringan, menggambarkan betapa beratnya ujian tersebut. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu bersiap menghadapi kematian dengan amal kebaikan, ketakwaan, dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara dan akhirat adalah tempat tinggal yang abadi. Mari kita manfaatkan waktu yang ada untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Setelah merasakan sakaratul maut, Nabi Idris alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diizinkan untuk melihat neraka. Permintaan ini bukan karena rasa ingin tahu semata, tetapi sebagai bentuk keinginan mendalam untuk memahami sepenuhnya akibat dari perbuatan manusia yang berpaling dari jalan Allah. Beliau berharap dengan menyaksikan neraka secara langsung, ia dapat memberikan peringatan yang lebih kuat kepada umatnya tentang kehidupan setelah mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan ini dan memerintahkan malaikat Israel untuk menemani Nabi Idris dalam perjalanan yang menggetarkan hati itu. Malaikat Israel membawa Nabi Idris menuju tempat yang tak terbayangkan oleh pikiran manusia. Dalam perjalanan, hawa panas mulai terasa. Semakin mendekati neraka, udara yang berat dan berbau menyengat memenuhi indera. Bau itu begitu menyiksa hingga membuat Nabi Idris merasa dadanya sesak, meskipun ia belum melihat api neraka secara langsung. Setelah beberapa saat, mereka tiba di hadapan gerbang neraka. Pintu-pintu besar itu menjulang tinggi, terbuat dari besi yang merah membara. Pintu itu bergetar karena jeritan dan tangisan yang datang dari dalam, seolah-olah seluruh tempat itu hidup dengan kesedihan dan penderitaan. "Wahai Israel," tanya Nabi Idris dengan suara bergetar, "apakah semua ini berasal dari mereka yang ada di dalam?" Malaikat Israel mengangguk, "Ya wahai Nabi Allah, jeritan ini datang dari mereka yang telah menentang perintah Allah, yang telah memilih jalan dosa dan kezaliman. Inilah balasan mereka." Gerbang itu perlahan terbuka, memperlihatkan pemandangan yang membuat darah Nabi Idris berdesir. Sebuah lautan api yang tak bertepi terbentang di hadapannya. Api itu tidak seperti api di dunia. Warnanya berlapis-lapis, merah, hitam, dan biru, dengan kobaran yang tak pernah padam. Asap tebal mengepul, membawa suara-suara jeritan yang begitu memilukan. Nabi Idris mulai melangkah, ditemani oleh malaikat Israel. Di dalam neraka, beliau melihat pemandangan yang begitu mengerikan hingga tubuhnya gemetar. Setiap langkah membawa pemandangan baru yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Beliau melihat sekelompok manusia yang tubuhnya terbakar perlahan. Kulit mereka meleleh, tetapi segera digantikan dengan kulit baru, hanya untuk dibakar lagi.
Mereka menjerit, meratap, dan memohon ampunan. Salah seorang dari mereka berseru, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku akan memperbaiki perbuatanku. Aku akan menjadi hamba-Mu yang taat." Namun jawaban yang terdengar hanyalah gema suara mereka sendiri, karena kesempatan mereka telah berlalu. Nabi Idris bertanya kepada malaikat Israel, "Apa dosa mereka, wahai Israel?" Malaikat Israel menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang tahu kebenaran tetapi berpaling. Mereka enggan beribadah, enggan bersyukur atas nikmat Allah, dan hidup dalam kelalaian." Di sisi lain, Nabi Idris melihat sekelompok manusia yang lidahnya dipotong berkali-kali oleh penjaga neraka. Lidah itu segera tumbuh kembali hanya untuk dipotong lagi. Jeritanya begitu menyayat hati. "Apa dosa mereka?" tanya Nabi Idris lagi. Malaikat Israel menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang suka berdusta dan menyebarkan fitnah. Lidah mereka yang menyakiti orang lain kini menjadi alat siksaan bagi diri mereka sendiri." Nabi Idris semakin melangkah dan ia melihat sungai yang dipenuhi darah dan nanah. Di dalamnya, manusia-manusia tenggelam berusaha untuk keluar. Tetapi setiap kali mereka mendekati tepi, penjaga neraka mendorong mereka kembali dengan tombak-tombak tajam. "Dan mereka ini?" tanya Nabi Idris dengan nada penuh duka. "Mereka adalah orang-orang yang memakan riba dan harta haram. Kini darah dan nanah menjadi makanan dan minuman mereka," jawab malaikat Israel. Dalam salah satu sudut neraka, seorang pria mendekati Nabi Idris dengan wajah penuh penderitaan. Tubuhnya dipenuhi luka bakar dan ia berjalan pincang karena rantai besi yang melilit kakinya. "Wahai Nabi Allah," katanya dengan suara serak, "tolong sampaikan permohonanku kepada Allah. Katakan kepadanya bahwa aku telah menyesal. Aku tidak kuat lagi berada di tempat ini." Nabi Idris memandangnya dengan penuh belas kasih, tetapi juga dengan kesedihan. "Apa yang telah kau lakukan di dunia sehingga berakhir di sini?" Pria itu menunduk, air matanya bercampur dengan darah yang mengalir di wajahnya. "Aku adalah orang yang zalim. Aku mengambil hak orang lain. Aku memperkaya diri dengan harta haram, dan aku tidak pernah bertaubat. Tetapi sekarang aku menyesal, sangat menyesal." Malaikat Israel kemudian berkata kepada Nabi Idris, "Penyesalan mereka tidak berarti di sini. Mereka telah diberi kesempatan di dunia, tetapi mereka menyia-nyiakannya. Inilah balasan bagi mereka yang berpaling dari kebenaran." Nabi Idris juga menyaksikan penjaga-penjaga neraka yang dikenal sebagai malaikat Zabaniyah. Mereka adalah makhluk yang diciptakan dari api dengan wajah yang tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka membawa cambuk-cambuk besar yang terbuat dari api yang digunakan untuk menghukum para pendosa. Setiap kali cambuk itu menghantam, jeritan para penghuni neraka menggema, membuat suasana semakin mencekam. Nabi Idris memalingkan wajahnya karena tidak sanggup menyaksikan lebih lama. "Ya Allah, aku mohon ampunan-Mu. Jangan biarkan umatku berakhir di tempat ini." Bisiknya, air mata mengalir deras di pipinya. Perjalanan Nabi Idris ke neraka meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Ia tidak hanya melihat azab yang tak terbayangkan, tetapi juga menyadari betapa banyak manusia yang menyesal saat segalanya sudah terlambat. Setiap langkah yang diambil di dunia memiliki konsekuensi, dan setiap dosa yang dibiarkan tanpa taubat membawa manusia lebih dekat ke tempat yang mengerikan ini. Ketika pintu neraka perlahan tertutup, Nabi Idris merasa lega, tetapi sekaligus dihantui oleh apa yang telah dilihatnya. Ia menatap malaikat Israel dengan mata yang penuh ketakutan dan rasa syukur. "Wahai sahabatku," katanya, "neraka adalah tempat yang tak seharusnya dihuni oleh siapapun. Aku akan memperingatkan umatku agar mereka menjauhi setiap perbuatan yang dapat membawa mereka ke tempat ini." Setelah menyaksikan pemandangan mengerikan di neraka, malaikat Israel membawa Nabi Idris alaihissalam menuju tempat yang menjadi impian semua hamba Allah yang taat, surga. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Idris diizinkan melihat surga, sebuah tempat yang penuh dengan kenikmatan, kedamaian, dan kebahagiaan abadi. Ketika mereka mendekati surga, hawa panas dan bau menyengat dari neraka yang masih melekat mulai tergantikan oleh udara sejuk yang menyegarkan. Aroma wangi yang tak pernah tercium di dunia memenuhi indera Nabi Idris. Bau itu begitu menenangkan
seolah membawa ketenangan langsung ke dalam jiwa. Di hadapannya berdirilah gerbang surga yang megah. Pintu itu terbuat dari cahaya yang berkilauan, dihiasi dengan permata yang tidak bisa dilukiskan oleh kata-kata. Dari celah gerbang terdengar suara lantunan tasbih yang merdu, seolah-olah surga itu sendiri bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wahai Israel," tanya Nabi Idris dengan suara yang penuh kekaguman, "apakah ini pintu menuju surga?" Malaikat Israel tersenyum. "Ya wahai Nabi Allah, inilah tempat yang dijanjikan Allah untuk hamba-hambanya yang taat, yang beriman kepadanya dan menjauhi larangannya." Gerbang itu perlahan terbuka, memperlihatkan pemandangan yang begitu indah hingga membuat Nabi Idris tertegun. Beliau tak mampu berkata apa-apa, hanya air mata yang mengalir deras dari matanya, tanda rasa syukur yang mendalam. Ketika Nabi Idris melangkah masuk, mata beliau disuguhi pemandangan yang tak pernah terbayangkan. Sungai-sungai mengalir dengan jernih, beberapa dipenuhi air yang sebening kaca, beberapa lagi mengalirkan susu yang tak pernah basi, dan lainnya membawa madu murni yang manis. Di sepanjang sungai tumbuh pohon-pohon rindang dengan daun-daun yang berkilauan seperti zamrud. Buah-buahannya menggantung rendah seolah-olah memanggil siapa saja untuk memetiknya. Beliau menyentuh salah satu buah itu yang tampak seperti campuran warna emas dan perak. Ketika beliau mencicipinya, rasa manis yang lembut memenuhi mulutnya, sebuah rasa yang tak pernah ia alami sebelumnya. "Subhanallah," ujarnya pelan, penuh kekaguman. Di sekelilingnya, burung-burung dengan bulu yang indah terbang sambil melantunkan nyanyian yang menenangkan hati. Suara itu bagaikan harmoni yang langsung menyentuh jiwa, membuat setiap pendengar merasa damai. Nabi Idris bertemu dengan salah satu malaikat penjaga surga yang tinggi dan bercahaya. Malaikat itu menyambutnya dengan senyuman yang penuh kehangatan. "Wahai Nabi Allah," kata malaikat Ridwan, "inilah tempat yang dijanjikan Allah untuk mereka yang bersabar dan bertakwa." Nabi Idris menatap malaikat Ridwan dengan mata penuh rasa ingin tahu. "Wahai malaikat, apakah semua ini diperuntukkan bagi setiap manusia yang beriman?" Malaikat Ridwan itu menjawab, "Ya, tetapi untuk mencapainya, mereka harus melalui ujian dan tetap teguh dalam keimanan mereka. Tempat ini adalah balasan atas amal-amal mereka yang tulus di dunia." Nabi Idris melanjutkan perjalanannya, menjelajahi surga yang penuh dengan keajaiban. Beliau melihat istana-istana besar yang terbuat dari cahaya, berlian, dan emas. Setiap istana memiliki taman yang dipenuhi bunga-bunga berwarna-warni dengan aroma yang membawa ketenangan jiwa. "Wahai Israel," tanya Nabi Idris, "untuk siapa istana-istana megah ini disiapkan?" Malaikat Israel menjawab, "Istana-istana ini diperuntukkan bagi para hamba Allah yang beriman, yang sabar dalam menghadapi cobaan, dan yang banyak bersedekah di jalan Allah. Mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah lebih dari segalanya." Nabi Idris merasa hatinya penuh dengan rasa syukur. Beliau merasakan betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Di salah satu sudut surga, Nabi Idris melihat sekelompok manusia yang wajahnya berseri-seri, berpakaian sutra hijau yang indah, dan berkumpul di bawah pohon rindang. Mereka saling bercengkrama, tertawa, dan memuji Allah dengan penuh kebahagiaan. "Wahai Israel, siapakah mereka ini?" tanya Nabi Idris. "Mereka adalah orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun. Ketika di dunia, mereka selalu berzikir, memohon ampun, dan menjaga hati mereka dari sifat iri dan dengki." Nabi Idris mendekati mereka dan menyapa, "Assalamualaikum, wahai penghuni surga." Mereka menjawab dengan suara penuh kehangatan, "Waalaikumsalam, wahai Nabi Allah. Selamat datang di tempat kedamaian yang abadi." Ketika Nabi Idris melanjutkan perjalanannya, beliau melihat sungai lain yang alirannya seperti perak cair. Di sekitarnya terdapat mata air yang memancarkan air lebih jernih dari kristal, dengan rasa yang lebih segar daripada air di dunia. Beliau meminum dari salah satu mata air itu, dan tubuhnya langsung terasa segar dan ringan. "Subhanallah," ucapnya lagi, kali ini dengan suara bergetar. "Ya Allah, betapa besar nikmat-Mu." Setiap langkah yang diambil Nabi Idris di surga penuh dengan rasa takjub dan syukur. Beliau terus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, semua ini adalah tanda kasih sayangmu kepada hamba-hambamu. Di tengah perjalanan, Nabi Idris bertanya kepada Israel, "Wahai sahabatku, bagaimana caranya manusia dapat mencapai tempat seperti ini?" Malaikat Israel menjawab dengan bijak, dengan keimanan, ketaatan, dan rasa syukur yang tulus. Hamba yang senantiasa bersyukur, meskipun dalam kesulitan, akan mendapatkan tempat di sini. Surga adalah untuk mereka yang mengingat Allah dalam setiap langkah hidupnya. Nabi Idris mengangguk, "Aku harus menyampaikan semua ini kepada umatku. Mereka harus tahu bahwa surga bukan hanya impian, tetapi sebuah kenyataan yang bisa dicapai dengan kesungguhan." Ketika perjalanan di surga hampir selesai, Nabi Idris teringat bahwa sandalnya tertinggal di bawah sebuah pohon rindang. Beliau meminta izin kepada malaikat Israel untuk kembali mengambilnya. Namun setelah kembali ke tempat itu, Nabi Idris merasa enggan untuk meninggalkan surga. "Ya Allah," bisiknya, "tempat ini begitu indah, begitu damai. Aku tidak ingin kembali ke dunia." Malaikat Israel mencarinya dan bertanya, "Wahai Nabi Allah, mengapa kau belum keluar?" Nabi Idris menjawab dengan jujur, "Aku tidak ingin meninggalkan surga ini. Izinkan aku untuk tetap tinggal di sini." Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, permohonan Nabi Idris dikabulkan. Beliau diizinkan untuk tinggal di surga keempat hingga hari kiamat tiba. Dengan hati penuh rasa syukur, Nabi Idris mengucapkan, "Alhamdulillah, ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang." Semoga kisah ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus meningkatkan keimanan, ketaatan, dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita termasuk di antara mereka yang berhak memasuki surganya. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.